Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah, kembali lagi dengan saya Alif Rijal Moni dari podcast ini Selamat Tarakan. Hari ini saya sedang bersama dengan Bapak Haji Sofian SHGMD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seputar kegiatan Isra Mi'raj yang sedang dilaksanakan di sekolah hari ini. Pertanyaan pertama, apa hikmah dari Isra Mi'raj bagi kalangan muslim? Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya sudah diundang di podcast ini. Ini sesuatu yang sangat baik saya kira untuk dilanjutkan dalam rangka saya hadir di sini adalah dalam rangka menghadiri peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh Imam Tarakan. Saya selaku kepala kantor tentu menyampaikan apresiasi penghargaan diselenggarakan Isra Mi'raj ini sebagai bagian dari ikhtiar kita dalam rangka mendidik anak-anak kita. Khusus saya lihat panitia penyelenggara ini sendiri adalah dari siswa-siswi gitu ya, dari madrasahnya juga untuk membiasakan di dalam rangka melaksanakan ibadah. Tentu kita melihat bahwa hikmah terbesar dari terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah bahwa hikmah terbesarnya adalah kita menerima perintah sholat. Karena saya kira perintah sholat ini adalah perintah yang sangat-sangat penting untuk umat muslim tentunya. Nah, hikmah terbesarnya adalah kita menerima perintah sholat. Yang perintah sholat ini menjadi perintah yang sholat ini adalah ibadah yang istimewa ya. Kalau yang lain-lain barangkali diperintahkannya itu adalah melalui wahyu ya, melalui misalnya puasa, kemudian zakat, kemudian haji gitu ya. Itu perintahnya itu adalah melalui wahyu. Akan tetapi ketika memerintahkan sholat itu Allah langsung mengundang ya Rasulullah Muhammad SAW ke melalui peristiwa Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha, mulai dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan dengan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Nah, tentu hikmah terbesarnya adalah bahwa betapa pentingnya peristiwa sholat itu. Perintah sholat itu adalah menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka tentu saya mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa agar kita memanfaatkan perintah yang sangat penting ini, karena as-sholatu mi'rajul mu'minin katanya kan, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya kaum muslim, kaum mukmin gitu ya. Bahwa dengan sholat ini kita berhadapan langsung pada bagaimana cara pelaksanaan sholat itu, kita sedang berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadi faktor besarnya dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah kita mendapat perintah sholat ini. Pertanyaan kedua, apa yang dapat dipelajari dari perjalanan Isra Mi'raj dalam menghadapi tantangan modern? Baik ya, terima kasih. Saya kira tantangan modern saat ini, apalagi bagi siswa-siswa, saya kira kita dihadapkan pada era globalisasi, era disrupsi gitu ya, yang sangat-sangat luar biasa. Tantangannya barangkali pada zaman kami tidak seberat hari ini, karena tantangan era globalisasi ini begitu luar biasa gitu kan, yang dihadapi oleh siswa-siswa kita. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj itu kita tahu bahwa banyak nilai yang bisa kita ambil. Misalnya pada fase awal gitu ya, pada fase awal sebelum Isra Mi'raj itu, maka Nabi diuji ya dengan berbagai macam ujian gitu kan. Salah satunya adalah misalnya ditinggalkan oleh orang-orang terkasihnya, Siti Khadijah, kemudian Abu Thalib, pamannya yang senantiasa membantu, wafat ketika itu. Maka Nabi sedang diuji gitu kan. Maka apa yang dilakukan Nabi? Yaitu dengan sabar. Nabi sabar menghadapi ujian itu. Maka ketika pada saat itu juga beliau berdakwah ke Taif gitu ya, menyebarkan agama Islam di Taif. Apa yang terjadi di Taif? Bukannya diterima, malah dilempari oleh penduduk Taif, sehingga pada dalam satu riwayat dikatakan pelipis Nabi itu sampai berdarah gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan Rasul? Sabar, gitu, sabar ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan yang dapat dipelajari? Pertama adalah
bahwa kita harus bersabar ya dalam menghadapi tantangan yang sedemikian luar biasa. Itu adalah sabar. Apa makna sabar itu? Sabar tentu menerima qada Allah sambil kita berikhtiar ya untuk perbaikan. Nah, saya kira yang kedua, misalnya ketika peristiwa Isra Mi'raj, betapa keagungan Allah itu ya. Peristiwa yang luar biasa, yang saya katakan peristiwa yang hanya bisa diterima dengan keimanan saja. Karena kalau secara logika, apalagi logika dulu gitu ya, perjalanan yang sedemikian jauh itu hanya ditempuh dalam sepertiga malam, itu sesuatu yang tidak bisa diterima dengan logika kita. Tetapi ketika apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ya, ketika mendengar peristiwa itu, maka kata Abu Bakar, ketika itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka saya percaya. Itu keimanan kan gitu. Maka saya kira peningkatan keimanan menghadapi tantangan yang luar biasa ini. Dan tentu yang ketiga adalah bagaimana cara menghadapi yang dapat dipelajari dari Isra Mi'raj itu adalah ketika kita dihadapkan pada permasalahan ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita harus meminta pertolongan yaitu dengan sabar dan sholat. Ya, jadi ketika menghadapi permasalahan itu, maka yang kita lakukan adalah sabar dan kita melaksanakan sholat. Pertanyaan ketiga, bagaimana perjalanan Isra Mi'raj dapat menjadi inspirasi bagi umat Islam dalam menghadapi perubahan zaman? Baik, ya tentu. Sekali lagi, peristiwa Isra Mi'raj ini bukan saja saya kira menginspirasi kaum muda, seluruh umat manusia terinspirasi ya, bahwa ketika Allah menghendaki sesuatu yang di luar nalar kita ya, maka Allah betapa berkuasanya, karena Allah sesungguhnya yang memiliki alam jagat raya ini, memperjalankan dengan seorang hambanya dari Muhammad SAW ya, yang sangat dalam waktu yang sangat singkat itu Allah lakukan. Itu artinya bahwa ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, maka saya kira bahwa ingat, kita ini punya Allah, kita memiliki Allah ya, kita memiliki Allah gitu kan. Jangan takut gitu kan. La tahzan, innallaha ma'ana kan. Jangan takut bahwa Allah itu bersama kita. Karena dengan menganggap bahwa Allah bersama kita, itu menunjukkan bahwa kita itu tidak kehilangan. Karena kan kadang gini, permasalahannya yang sering kita hadapi itu adalah seolah-olah bahwa kita itu sudah bisa menentukan takdir kita. Padahal ingat, sehebat apapun usaha kita, ada takdir Allah yang menentukan. Ya makanya saya menginspirasinya katakan Isra Mi'raj menginspirasi bahwa ada kekuasaan Allah yang di luar batas kemampuan manusia ya. Jadi mudah-mudahan peristiwa Isra Mi'raj dengan Allah menunjukkan kekuasaan yang luar biasa ini menyadarkan kita bahwa kita ini sangat kecil gitu. Tetapi ingat, Allah Maha Kuasa ketika akan melakukan menakdirkan sesuatu pada hambanya. Terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan keempat, bagaimana peristiwa Isra Mi'raj bisa menjadi motivasi bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan? Baik, ya saya kira tentu ya, setiap peristiwa yang Allah yang terjadi itu pasti memiliki hikmah ya, dan salah satu hikmahnya adalah memberikan motivasi kepada kita bahwa Allah pasti bersama kita. Ketika kita meyakini dengan keimanan yang sangat luar biasa ya, kita meyakini bahwa ada Allah gitu kan. Ingat, kita ini tidak sendirian. Yang sering terjadi itu adalah kita ini menganggap bahwa kita lah orang yang menentukan segala-galanya. Tidak, ada Allah, ada takdir. Kalau dalam ilmu hikam itu dikatakan begini ya. Hebatnya, kuatnya ikhtiar tidak dapat menembus dinding takdir. Dalam kitab hikam dikatakan begini, bahwa hebatnya ikhtiar kita, kuatnya ikhtiar kita tidak dapat menembus dinding takdir. Allah yang sudah menentukan takdir untuk kita. Cuma masalahnya kemudian adalah yang harus kita lakukan adalah sempurnakan ikhtiarnya ya. Sempurnakan ikhtiarnya, masalah hasil dan lain sebagainya Allah yang menentukan. Di sana ada campur tangan Allah. Karena saya kira kita jadi seperti ini juga bukan karena ibadah kita, bukan karena doa-doa kita, bukan karena perilaku kita yang baik, tidak. Ini semata-mata karena rahmat dan karunia Allah. Ini harus disadarkan kepada kita. Ini kan menjadi motivasi bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Masuk ke pertanyaan terakhir. Apa pesan Bapak mengenai generasi muda terkait dengan perjalanan Isra Mi'raj?
Baik, ya tentu sekali lagi bahwa tantangan Isra Miraj, tantangan bagi generasi Z ya, generasi Z kita ini memang ke depan sangat luar biasa. Maka saya kira jadikan kesabaran kita, kemudian jadikan sifat sabar, sifat keimanan kita, kemudian sifat menerima qada dan qadar dari Allah itu menjadi fondasi kita. Karena tentu dengan cara adalah wasna'inu bisabri wassalah. Saya ulang-ulang, yaitu dengan sabar dan sholat. Ketika ada permasalahan adalah sabar dan sholat. Sabar bukan berarti kita menerima saja, tidak. Tapi pastikan bahwa apa yang diberikan oleh ditakdirkan kepada kita itu adalah ini yang terbaik dari Allah. Walaupun mungkin rasanya pahit gitu dan sebagainya, tapi ingat itu adalah takdir dari Allah, dan saya kira akan terkandung hikmah, ya, akan terkandung pelajaran yang sangat luar biasa dari takdir yang Allah berikan kepada kita. Maka saya berpesan kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi, khususnya siswa-siswi masyarakat yang sedang memperingati Isra Miraj, maka jadikan nilai-nilai kesabaran, keimanan, ya, kemudian ikhtiar, kemudian juga senantiasa bahwa ingat, gitu kan, bahwa ada Allah, gitu kan, yang akan menentukan semua takdir itu, jadikan di dalam rangka kehidupan kita yang menjadi lebih baik. Ketika kita sabar, kemudian ketika kita beriman, kemudian kita melaksanakan sholat, insya Allah saya kira semua permasalahan yang adik-adik hadapi itu akan dapat diselesaikan. Karena itu janji Allah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Baik, terima kasih. Semoga ini dapat menjadi ilmu yang berguna bagi kita semua orang Islam. Terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk kami mewawancarai hari ini. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.